Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar buat adik-adik semua? Nah, kali ini kita bertemu pada pertemuan ketiga, yaitu pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan pengujian perakitan komputer. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar yaitu cara merakit komputer. Jadi, saya harap adik-adik semuanya sudah memahami, dapat melakukan perakitan, dan kali ini kita harus melakukan pengujian. Nah, ketika dirakit tentunya kita harus tahu ya, apakah apa yang kita telah rakit itu sudah berhasil atau tidak. Kemudian, nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya diharapkan peserta didik atau adik-adik semuanya dapat menentukan pengujian hasil perakitan komputer dengan tepat. Kemudian dengan pembelajaran ini diharapkan dapat mengurutkan langkah-langkah cara pengujian hasil perakitan komputer dengan tepat. Ya, dan tujuan yang ketiga yaitu siswa diharapkan mempraktekkan pengujian kinerja hasil perakitan komputer dengan tepat. Dan kemudian yang terakhir adalah setelah melakukan pembelajaran ini, adik-adik semuanya dapat melakukan pengujian hasil perakitan komputer. Nah, materi pokok kita selanjutnya yaitu bagaimana melakukan proses POS. Mungkin adik-adik baru mengenal atau mendengar istilah POS, atau mungkin sudah pernah mendengar istilah POS. Nah, POS sendiri adalah singkatan dari Power on Self Test. Kemudian materi berikutnya adalah kita melakukan pengujian perakitan komputer. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah seperangkat alat komputer. Nah, di mana di sini terdapat monitor, CPU dengan alat inputnya, keyboard, dan juga ada mouse. Nah, kemudian, power on self test. Nah, ini adalah power on self test merupakan singkatan daripada POS itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan POS adalah serangkaian proses tes yang dilakukan oleh komputer pada saat booting atau komputer pertama kali dihidupkan untuk mengetahui komputer perangkat keras komputer dan komponen yang didukungnya. Atau kata lain seperti ini, untuk melakukan pengujian apabila komputer dia berjalan baik atau tidak. Nah, itu tergantung pada POS itu sendiri. Nah, dia melakukan proses pengecekan terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalam perangkat komputer. Nah, itulah yang dikenal dengan istilahnya adalah POS. Nah, kemudian dengan adanya POS memungkinkan setiap pengguna komputer dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengisolasi, kemudian menentukan letak kesalahan atau permasalahan pada komputer sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang paling tepat. Nah, maksudnya begini adik-adik, dan apabila kita sudah mengetahui di mana kesalahan atau problem yang menyebabkan komputer tadi tidak hidup atau bermasalah, maka baru kita bisa melakukan perbaikan. Nah, sangat diherankan kan kalau apabila kita tidak tahu kerusakannya di mana, kita tiba-tiba melakukan perbaikan. Nah, jadi itu sama seperti kalau seorang dokter dia memberikan resep, kemudian mengobati pasiennya, tentunya dia harus mengidentifikasi terlebih dahulu penyakit-penyakit pasiennya. Begitu juga dengan komputer. Kita harus mengetahui dulu, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada komputer tersebut. Ya, oke, selanjutnya. Oke. Nah, di sini Ibu ada gambaran bahwa dengan adanya proses ini sangat membantu user untuk dalam menganalisis permasalahan pada komputer, dan jika permasalahan komputer tersebut, maka komputer akan menampilkan tanda atau kode-kode kesalahan. Nah, jadi komputer itu ketika kita sudah memahami ya adik-adik, kita memahami bagaimana identifikasi atau identifikasi dari setiap permasalahan, biasanya komputer melakukan
kode-kode, bisa dalam bentuk visual maupun audio. Nah, kalau dalam bentuk visual biasanya kita bisa lihat pada layar komputer, ada tulisan atau bahkan kayak kita memperhatikan bahwa komputer tersebut tidak menyala sama sekali, itu merupakan kode yang ditampilkan oleh komputer ketika kita melakukan pause. Nah, pause tadi contohnya gini, pada saat adik-adik menyalakan komputer, tentunya adik-adik menekan tombol power. Nah, diikuti dengan ada suara atau bahkan kalau tidak ada suara biasanya diikuti dengan kode lampu yang muncul pada monitor dan juga CPU. Nah, itu merupakan proses pause. Dan apabila ketika adik-adik menekan tombol power tersebut kemudian tidak ada reaksi, tidak ada tampilan pada layar komputer, bahkan dia hanya mati, tidak ada suara sama sekali. Nah, itu berarti adalah kode yang dikeluarkan oleh komputer melalui visual yang dapat kita lihat. Nah, bagaimana dengan kode yang lain? Nah, kode yang lain itu dapat kita dengar. Nah, misalnya adalah dengan bunyi bip. Nah, oke. Jadi di sini ada yang pertama itu adalah bunyi suara bip, ya. Nah, ini saya contohkan kayak bip. Nah, tapi pada generasi komputer saat ini ada yang mengeluarkan bunyi bip, ada juga yang tidak. Dan mungkin suatu saat kalau adik-adik nanti turun ke dunia industri atau adik-adik memiliki komputer di rumah, ya kan? Kemudian mendengar bunyi bip yang dikeluarkan oleh PC, nah itu merupakan kode-kode yang telah diberikan oleh si komputer untuk memberi tanda kepada kita bahwa apakah komputernya bermasalah atau dalam keadaan normal. Oke, yang kedua adalah dengan adanya kode angka yang ditampilkan pada monitor. Nah, biasanya monitor ada beberapa BIOS ya. Nah, itu dia akan menampilkan kode, biasanya menampilkan kode dan dapat adik-adik lihat pada layar monitor. Nah, bagaimana cara melihatnya? Yaitu pada saat pertama kali komputer dinyalakan, apakah ada kode angka yang ditampilkan? Nah, di situ adik-adik harus perhatikan. Nah, mungkin kalau dari SMP mungkin belum memperhatikan sama sekali atau yang punya laptop, punya PC di rumah, mulai saat ini mungkin boleh dicoba ya, hidupkan komputer, kemudian perhatikan pada layar. Nah, apabila ada tulisan, sebenarnya itu adalah hal yang normal. Ada juga hal yang normal ataupun juga adalah sebuah tanda kalau PC kita atau laptop kita dalam keadaan rusak atau bermasalah. Nah, jadi bisa dilihat dengan kode-kode atau angka yang terdapat pada layar monitor. Kemudian ada pesan singkat. Nah, ini juga kita lihat di mana? Kita dapat lihat pada layar monitor, ya. Nah, kode pesan singkat itu biasanya misalnya Ibu berikan contoh. Nah, mungkin di sini didukung kita harus salah satu syaratnya adalah adik-adik punya wawasan dengan bahasa Inggris. Minimal bisa sedikit. Kalau memang masih kurang, teruslah belajar, sering memperhatikan, membaca, bahkan sering menghafal kalimat-kalimat bahasa Inggris sehingga terbiasa ya. Nah, biasanya kode-kode pesan yang disampaikan itu dia menggunakan bahasa Inggris. Misalnya please any key, misalnya contoh, misalnya ada kalimat seperti itu. Berarti apa sih key? Apa itu any, ya kan? Nah, itu ya hanya Ibu memberikan contoh ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan kenal namanya BIOS. Ya, mungkin BIOS. Nah, BIOS ini adalah basicnya komputer, ya. Nah, basicnya komputer, maka BIOS ini kepanjangan dari Basic Input Output System. Nah, di dalam komputer ada sebuah chip yang penyimpanan, di mana nanti kalau pembelajaran sebelumnya ya kita kan sudah mengenal perangkat komputer, adanya RAM, adanya ROM, ya. Nah, kan kalau ROM itu kan ada memori yang terdapat di dalam komputer yang tidak bisa dihapus ataupun dirubah, ya kan. Nah, BIOS sendiri ada di ROM itu, di dalam ROM itu, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan BIOS adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras hardware yang terdapat pada komputer. Nah, juga berbeda dengan sistem operasi yang pada hard disk, BIOS umumnya terletak pada chip memori flash atau ROM yang terbuat dari bahan komplementari metal oxide, ya. Kemudian ini adalah
maaf ya, metal oxide semikonduktor yang biasa disebut dengan CMOS. Oke, di sini adik-adik perlu tahu ya, dalam pengembangan IT dan pengembangan sistem komputer ya, dikenal secara umum ada macam-macam jenis BIOS. Nah, salah satunya adalah ada AMI BIOS, Award BIOS, Pionix, IBM, dan juga ada lagi MSI BIOS. Oke, sekarang kita mengenal tampilan BIOS. Nah, bahkan untuk tampilan ya berbeda-beda ya, adik-adik. Nah, tampilan BIOS ini bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis BIOS. Nah, di sini di layar komputer ini adalah bentuk tampilan BIOS Pionix ya. Nah, ada pertanyaan bahwa bagaimana sih caranya masuk BIOS? Nah, cara masuk BIOS yaitu pada saat komputer pertama kali dinyalakan, adik-adik bisa menekan tombol F2 berulang kali, atau juga ada menggunakan tombol delete atau del ya. Nah, jadi salah satu untuk mengecek komputer dalam keadaan baik atau tidak juga, hardware-nya juga bisa kita identifikasi dengan cara BIOS. Nah, apabila BIOS kita dapat masuk ataupun kita bisa masuk ke dalam BIOS, berarti secara hardware atau secara ini dia masih bisa diselamatkan. Nah, masih bisa diinstal kembali. Biasanya kalau ada masalah, apabila komputer itu tidak hidup, misalnya layar hitam, tapi BIOS-nya bisa adik-adik masuk, berarti adik-adik bisa selamatkan komputer dengan cara mungkin harus diinstal kembali komputernya. Nah, untuk melakukan penginstalan, berarti adik-adik harus masuk pada BIOS ini. Nah, jadi untuk masuk BIOS, jadi harus kenali tampilan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tampilan dari Pionix. Nah, jadi silakan nanti kita akan praktek selanjutnya ya. Oke, yang kedua, ini merupakan bentuk tampilan dari BIOS MSI ya, tampilannya berbeda ya, dan ini kayaknya lebih milenial ya dibandingkan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya, ini adalah tampilan daripada BIOS-nya Asus. Oke, nah nanti kita akan belajar pada saat praktek, kita akan mengenal bagaimana tampilan BIOS, kemudian menu-menu pada BIOS. Oke, baik adik-adik, kita akan mengenal kode BIP. Nah, tadi di awal Ibu sudah jelaskan, salah satu untuk mengidentifikasi komputer itu dengan cara mengenal bunyi atau suara pada BIP. Nah, di sini Ibu paparkan kode BIP pada BIOS Award ya. Di sini terdapat ada 5 poin. Nah, coba adik-adik perhatikan. Untuk BIP pertama, misalnya BIP pendek, nah itu ditandakan apabila kalau award itu menandakan bahwa komputer dalam keadaan normal. Kemudian satu BIP panjang itu berarti permasalahan pada memori. Nah, kemudian ada bunyi satu BIP panjang, 2 BIP pendek. Nah, jadi Ibu harap kalau sudah mendengar materi ini ya, apabila mendengar bunyi BIP seperti ini, berarti 1 BIP panjang, 2 BIP pendek, itu berarti kerusakan pada DRAM parity atau memori RAM. Kemudian yang keempat adalah bunyi BIP 1 panjang dan 3 pendek. Itu biasanya kerusakan pada bagian VGA. Kemudian yang terakhir yaitu BIP seterus-menerus. Ada bunyi BIP terus-menerus. Nah, apabila adik-adik menyalakan komputer, kemudian bunyi BIP berulang-berulang, nah itu berarti pada award itu menandakan bahwa kerusakan pada modul memori atau memori video. Nah, jadi ini boleh dihafalkan ya, sehingga nanti kalau adik-adik kembali ke industri atau bahkan nanti bekerja atau nanti dalam lingkungan masyarakat menemukan hal-hal seperti ini, tidak perlu lagi menanyakan ke orang lain. Nanti itu merupakan wawasan buat adik-adik semuanya. Kemudian sudah bisa melakukan perbaikan. Nah, ketika diidentifikasi, misalnya bunyi BIP panjang, 3 BIP pendek, kerusakan pada VGA. Jadi kalau sudah belajar begini kan tidak perlu para bunyinya begini, adik-adik mengganti hard disk kan tidak nyambung, ya kan? Berarti itu yang perlu diganti, yang perlu diperbaiki itu adalah VGA-nya. Oke, selanjutnya ini adalah AMI BIOS. Nah, AMI BIOS ada 1 BIP pendek, 2 BIP pendek. Nah, kemudian jadi nanti Ibu paparkan, mungkin Ibu jabarkan di sini ada AMI BIOS,
IBM BIOS. Nah, Ibu juga akan nanti men-share materi ini di grup. Nah, jadi ini nanti Ibu akan berikan tugas buat adik-adik semuanya. Ibu akan minta untuk menghafalkan. Menghafalkan itu yaitu adik-adik merekam videonya, kemudian mengirimnya ke dalam Google Classroom. Jadi hafalan itu dilakukan dengan merekam video, kemudian mengirimnya di Google Classroom. Oke, ini Pionix. Nah, jadi kemudian ada tugas. Nah, di sini Ibu siapkan tugas juga. Ya, amatilah komputer Anda, catatlah hasil pengamatan sesuai dengan materi ini. Jadi nanti kita akan melakukan pembagian jadwal praktek ya. Nah, itu butuh pengamatan, jadi nanti adik-adik akan diberikan waktu untuk melakukan pengamatan PC yang ada di sekolah ini. Nanti Ibu akan mengirim daftar-daftar untuk dilakukan atau datang ke sekolah untuk praktek dan mengerjakan tugas ini. Baik, demikian materi hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada salah atau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.